Apakah suara saya terdengar? Silahkan dipegang dahinya. Oke, baik. Sudah. Terima kasih. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh Yoga. Silahkan dipimpin Yoga. Oke, terima kasih Bapak. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, untuk kelancaran semuanya, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Yoga. Kira-kira ada yang tidak hadir temannya hari ini? Oke, semua hadir, Pak. Semua hadir ya, sudah lengkap 13 orang. Selain dalam Google Meet ini, untuk merekam kehadiran kalian silahkan pada kelas modal yang sudah disediakan di sana. Nanti juga akan saya tunjukkan melalui share screen bagaimana langkah-langkah pembelajaran dalam kelas modal ya. Oke, terima kasih yang sudah hadir hari ini. Kegiatan pembelajaran hari ini, dan semoga di masa pandemi ini senantiasa kita semua diberikan kesehatan untuk selalu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dan tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data tunggal yang tujuannya adalah melalui kegiatan diskusi daring nantinya diharapkan kalian semua mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rata-rata, kemudian median, dan modus data tunggal. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, tentunya materi ini sangat berkaitan erat dengan keseharian kita, di mana sebelum kita mencari nilai tengah dan modusnya, tentunya kita bisa kita melihat nilai atau kumpulan nilai, atau mungkin Tri Utami, di mana bisa kita memperhatikan atau melihat kumpulan nilai. Ya, Pak. Ya, Pak. Nilai raport, Pak. Raport. Oh ya, benar ya. Jadi di raport biasanya paling bawah itu sudah ada nilai rata-ratanya ya. Oke. Jadi apakah kalian semuanya pernah mendengar istilah tentang rata-rata atau nilai tengah ataupun modus kira-kira? Pernah, Pak. Oke, baik ya. Jadi belum pernah memperhatikan, nanti akan saya tunjukkan melalui video YouTube ya, apa itu min, median, dan modus. Nah, sebelum kita masuk materi inti, tentunya kalian silahkan nanti aktif di WA group ya, yang sudah dibuatkan pada pertemuan sebelumnya, dan kelompoknya juga sudah dibagi. Nah, adapun prosedur pembelajaran kita kali ini, saya akan sharekan langkah-langkah pembelajaran melalui kelas model ya. Belum juga sudah ya? Mulai, Pak. Sudah, Pak. Sebentar, siap. Sudah mau kok, Pak. Ke browser. Sudah mulai ya? Oke. Ya, sudah terlihat, Pak. Sudah kelihatan ya anak semuanya? Sudah. Oke.
Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa materi kita hari ini adalah ukuran pemusatan data tunggal ya. Meeting pertemuan satunya kita sudah berlangsung tadi, jadi sudah mengikuti info yang sudah saya share di WA Group ya. Terima kasih. Kemudian presensinya juga tolong diisi nanti untuk merekam kehadiran kalian. Nah, yang sekarang akan saya tunjukkan adalah video pembelajaran tentang ukuran pemusatan data tunggal sebelum kita mengerjakan LKPD-nya nanti. Masih loadingnya, ditunggu sebentar. Oke. Jadi videonya sudah disematkan pada kelas ini. Silahkan ditonton. Setelah kalian memperhatikan dan mengamati videonya, silahkan dilanjutkan dengan mendownload LKPD yang telah disediakan pada aplikasi modal juga setelah file ini. Coba kita tonton di YouTube supaya ada gambar. Maaf Pak, masih belum kedengaran suaranya. Mic-nya Pak. Mic-nya Pak. Mikrofonnya belum aktif. Mikrofonnya belum aktif. Mikrofonnya belum aktif Pak karena Mohon maaf ya,
Oke, mohon maaf ya anak-anak. Mikrofonnya ada Jadi permasalahan. mikrofonnya ada permasalahan di laptop saya. Oke, kita lanjutkan. Setelah Oke, kalian mengamati kita videonya, lanjutkan. Nah, setelah kalian mengamati videonya, jadi ini videonya sudah mau terbuka dia di YouTube. suara videonya sudah masuk ya? Suara videonya sudah masuk ya? Tidak terdengar. Kecil, Pak. Kecil, Pak. Sudah ya suara videonya? Suara videonya. Belum, Pak. Tidak mau berputar. Belum, Pak. Tidak mau berputar. Belum, Kak. Nah, untuk modalnya ya. Jadi untuk lebih jelasnya silahkan nanti diperhatikan videonya pada untuk lebih jelasnya silahkan nanti diperhatikan videonya pada aplikasi mohon maaf ya, mohon maaf anak-anak. Jadi karena saya menggunakan dua device, mungkin suaranya agak storing sedikit. Sudah saya kondisikan. Apakah kira-kira suara saya terdengar dengan baik? Ya, sudah, Pak. Ya, oke. Nah, jadi untuk videonya silahkan kalian perhatikan di aplikasi ini sudah disematkan. Nah, kemudian LKPD-nya silahkan di-download. Kemudian hasilnya kalian buatkan pada kertas lempiran ya, pada kertas lempiran. Kemudian nanti foto hasilnya kemudian upload pada LMS ini di bawah LKPD ini akan ada nanti add submission ya. Di add submission-nya silahkan kalian tambahkan apa yang telah kalian diskusikan. Nah, jika ada hal-hal yang kurang dipahami, di kelas model ini juga saya sudah siapkan forum diskusi dalam kita mengisi LKPD-nya. Nanti selain kalian berdiskusi melalui WA Group,
jadi di grup Silahkan masing-masing. permasalahannya juga bisa Silahkan dibawa pada permasalahannya juga bisa dibawa pada forum ini, sehingga saya juga mudah-mudahan saya juga bisa ikut berdiskusi. kira-kira ada yang mau Nah, seperti itu. ditanyakan, Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? yang mau ditanyakan kira-kira dengan Ada yang mau ditanyakan kira-kira dengan kita selanjutnya pembelajaran kita selanjutnya setelah Google Meet ini Berapa diakhiri? menit Pak waktunya? Berapa menit Pak waktunya mengerjakan LKPD Pak? Tadi sudah saya sampaikan. Jadi tadi sudah saya sampaikan. Jadi waktu pengerjaannya 20 menit, tapi setelah video Google Meet-nya saya akhiri ya. Di 20 menitnya terhitung misalnya nanti saya akhiri jam 11 katakanlah 35, berarti nanti kalian mengumpulkan dan kembali ke Google Meet-nya jam 11.55 ya. Seperti itu. Gimana Suci, kira-kira jelas? Iya Pak, sudah. Yang lainnya mungkin ada pertanyaan. Yang lainnya mungkin ada pertanyaan dalam hal mengisi LKPD-nya. Jadi saya tunjukkan sedikit file LKPD-nya. Nanti yang akan di-download itu seperti ini ya. Jadi silahkan kalian tuliskan nanti hasilnya pada kertas lempiran. Jadi yang langkah-langkah ini dituliskan pada kertas lempiran. Boleh disertakan dengan soalnya atau cukup dituliskan masalah 1. Jadi ini langkah penyelesaiannya. Kemudian masalah 2, ini alternatif penyelesaiannya diurutkan sesuai dengan struktur di LKPD. Dia ada 4 permasalahan yang perlu kalian selesaikan nanti ya. Oke, masih ada pertanyaan kira-kira? Oke, masih ada pertanyaan kira-kira? Tidak ya. Oke. Saya kembali. Tidak ya. Oke. Saya kembali pertegas. Dalam waktu 20 menit. Nanti dalam waktu 20 menit tolong diselesaikan dengan baik. Jadi melalui diskusi kelompok. Masing-masing kelompok cukup mengirimkan 1 jawaban saja ya. Jadi dalam LMS itu perwakilan dari kelompoknya yang ditunjuk sebagai ketua kelompok silahkan menguploadkan hasil pekerjaannya pada estimation yang tadi sudah saya tunjukkan. Oke, untuk meeting pertama sebelum kita berdiskusi saya akhiri ya. Sampai ketemu nanti di jam 11.55. Kita sudah kembali ke Google Meet ya. Oke, kita sudah kembali ke Google Meet ya. Jadi apakah ada permasalahan kira-kira tadi ketika melakukan diskusi? Gimana Debira mungkin ada permasalahan? Gimana Debira mungkin ada permasalahan pada saat melakukan diskusi tadi? Tadi menyelesaikan masalah yang satu itu masih agak bingung Pak. Yang sepeda motor itu masih bingung dengan teman-teman. Mungkin nanti kelompok lain juga bisa melengkapi. Oke, baik. Nah, jadi kebetulan temannya ada permasalahan. Jadi coba langsung aja kita presentasikan ya. Perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan. Mungkin karena ditulis tangan, jadi yang akan saya tunjukkan adalah file yang tadi. Akan tetapi kalian sampaikan apa yang kalian isi pada penyelesaian masalahnya ya. Oke, mungkin kelompoknya Yoga mungkin bisa membantu saya. Saya share screen dulu ya. Gimana Yoga? Belum kelihatan Masih dalam ruangan ini? Belum kelihatan Bapak. Oh iya, tunggu sebentar.
Gimana kira-kira sudah ya? Gimana kira-kira sudah ya? Jadi dari masalah itu, dari masalah itu, masalah satu ini diberikan permasalahan tentang jumlah kendaraan pada suatu perumahan. Coba diselesaikan langkah-langkahnya. Yoga nomor 1. Jika n adalah banyaknya rumah, 10 Pak ya? Maka n adalah 10 Pak ya? Coba diperhatikan di sini. Dari 10 rumah ya, benar ya, 10. Sepeda motor yang ada nah, kemudian banyaknya sepeda motor yang ada di perumahan tersebut ada berapa? Banyaknya sepeda motor 13 Pak ya? 13 Pak ya? Oke, kita lanjutkan. Mungkin yoganya di mute dulu sebentar. Ada yang lain mungkin mendapatkan banyak sepeda motor dalam permasalahan ini. Suci mungkin? 10 Pak ya. 10 Pak ya. Ada 2 rumah yang memiliki. Diperhatikan. Ada 2 rumah yang memiliki 5 buah sepeda motor. Bukan 13 juga ya? Iya, benar ya, 10 ya. Jadi bukan 13 juga ya. Nah, kira-kira setelah memperhatikan videonya tadi. Setelah memperhatikan videonya tadi, nah untuk mendapatkan rata-rata bagaimana caranya? Ada yang tahu mungkin? Satriani? Ya Pak, saya banyaknya sepeda motor dibagi dengan banyaknya rumah. Ya. Berarti di sini bisa dituliskan. Ya, berarti di sini bisa dituliskan 10 dibagi 10 ya. Didapatnya berapa kalau 10 dibagi 10? Jadi didapatnya berapa kalau 10 dibagi 10? Rata-rata dalam perumahan tersebut. 1 ya. Berarti rata-rata dalam perumahan tersebut masing-masing rumah dianggap memiliki 1 sepeda motor ya, walaupun pada kenyataannya ada 2 rumah yang memiliki 5 buah sepeda motor ya. Jadi seperti itulah rata-rata ya. Oke, kita lanjutkan ke permasalahan 2. Mungkin kelompok lain sekarang dari kelompok 1, terima kasih. Mungkin kelompok lain sekarang jadi dari kelompok 1, terima kasih. Budiarte. Kelompok 2, Budiarte. Kelompok 2, Budiarte. Kelompok 2, Budiarte. Ya Pak. Coba diperhatikan permasalahan ya Pak. Ya. Coba diperhatikan permasalahan 2-nya. Yang ditanyakan pertama itu buatlah tabel dari tabel dari berat badan siswa tersebut. Nah, jadi bisa diperhatikan. Jadi ada siswa kelas 11 tata boga lakukan penimbangan berat badan, didapatlah hasilnya seperti ini. 45 itu ada berapa orang? Yang beratnya 45 itu ada berapa orang? Yang beratnya 45 ada 3 orang Pak ya? Ya. 3 orang. Oke, kita tuliskan dulu ya. Iya. Orang. Dan oke, 3 orang. Kemudian yang beratnya 46. Yang beratnya 46 4 Pak. 4. Oke. Kemudian berikutnya beratnya 40. Yang beratnya 47. 47 5 Pak. Oke. 44.
kemudian 48. 48-nya ada berapa? Yang 48 3. Ada 3. Oke. 49-nya lagi 1. 49 2, Pak. Ada 2. Iya. Kalau dihitung dari jumlah yang tadi ditunjukkan oleh Budiarto, 3, 4, 5, 3, 2. 7, 12, tambah 5 berarti 17 ya. Coba diperhatikan data 1, 2, 3. Ada 20 data, sedangkan dalam Ada 20 data, sedangkan dalam tabelnya baru ada 17. Ya, kira-kira ada yang kira-kira teman yang lain bagaimana? Mungkin kembali. Tadi di 46 ada 5 nggak Pak datanya? Coba diperhatikan kembali. Budiarto sambil memperhatikan juga ya. Oh ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ya, di 46-nya ada 5. Oke. Sudah bertambah 1 ya. Ya, Cipira? 5-nya ada 4, Pak. 45-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4. Berarti sudah bertambah 2. Kurang masih lagi 1 ya. Di angka berapakah kira-kira berat badan berapa yang masih belum sesuai dengan jumlah ini? ada berapa? 48, Pak. 48-nya ada berapa seharusnya? Oke, jadi sudah lengkap ya. Jadi sudah semua data berat badan siswa kelas 11 TB ini sudah didistribusikan dalam tabel seperti ini ya. Nah, kemudian sekarang jumlah seluruh berat badan siswa. Jadi tadi sudah ya, ada 20. Kemudian bagilah jumlah berat badan siswa dengan banyaknya. Jadi dijumlahkan ini dengan banyaknya. Jadi dikalikan dulu baru dibagi 20 nanti ya, dikalikan 4, dikalikan 5 dan seterusnya. Nah, yang ingin saya tanyakan sekarang adalah dari langkah 1, 2, 3, cara untuk mencari data tunggal bergolong. Jadi data tersebut dianggap data tunggal tapi memiliki beberapa data di dalamnya. Bagaimanakah kira-kira rumusnya? Jadi pertama 45-nya kali 4 berarti X1 dikali F1 ya. Kemudian 46-nya kali 5 berarti X2 dikali F2 dan seterusnya. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Jadi itulah rumus jumlah data tunggal bergolong. Oke, kemudian kita lanjutkan ke permasalahan yang ketiga. Nah, masalah 3. Widya Ningsih mungkin. Silahkan coba diperhatikan masalah 3-nya. Iya, Pak. Ya. Apakah data tersebut sudah urut? Terbesar. Kira-kira data ini sudah terurut nggak? Dari terkecil ke terbesar. Mungkin Pak, masih ada yang acak. Belum, Pak. Mungkin Pak, masih ada yang acak. Dibantu diurutkan. Oke. 37-nya ada berapa? Coba dibantu diurutkan. 37-nya ada berapa? Ada 4. 37 ada 4. 37-nya ada 4. Oke, tunggu sebentar. Ini ada 4. 37-nya ada 4. 37. Kemudian 38 ada berapa? 37. Oke. Kemudian 38-nya ada berapa? 38 ada 5. Ada 5. Ya, 38. 38 kurang lagi 1. Ada 5. 1 2 3 4 kurang lagi 1. Sudah ya? Ya. 39 ada 4, Pak. 4 juga.
9-nya ada 4, 1. Oh, ada 3. Oh ya benar 4. 40-nya? Ada 2. Oke. Nah, jadi sudah diurutkan. Jika dilihat dari banyaknya data, jumlah data tersebut termasuk bilangan jumlah ganjil atau genap. Kita hitung n-nya atau banyaknya data. Ada berapa? Lydia? 15 Ganjil apa genap? ganjil. Oke. Kalau 15-nya dibagi 2 berapa dapatnya? Berikutnya 7,5. carilah nilai yang 7,5 terletak ya. pada posisi paling Jadi berikutnya carilah nilai yang terletak pada posisi paling tengah. Jadi kita bagi dulu datanya menjadi 2 kan 7,5 ya. Berarti setelah data ke-7 dan apa namanya di tengah-tengahnya 3, 1. Antara 38 dan 38. Di antara 38 dan 38. Oke. 38 dan 38 berarti nilai tengahnya adalah 38. Bagaimana cara kalian menentukan nilai tengahnya? Silahkan deskripsikan di sana. Jadi bagaimana cara kalian menentukan nilai tengahnya silahkan dideskripsikan di sana. Nah kemudian jika nilai posisi paling tengah tersebut adalah median, jelaskan pengertiannya. Jadi median adalah nilai tengah ya. Nah jika data seorang anak lagi untuk mengukur sepatu dengan nomor sepatu 38, nilai tengahnya. Jadi 38-nya nambah lagi 1. Berapakah nilai tengahnya? Carilah nilai tengahnya. Jadi 38-nya nambah lagi 1. Berapakah nilai tengahnya? Jadi kalau 38-nya nambah lagi 1, berapa jumlah datanya jadinya? 16 bagi 2? 16. 16 bagi 2? 8. Berarti data ke 8 ya. Oke. Jadi 38. Nah, gitu ya. Jadi masih sama walaupun ditambah. Nah, kemudian yang permasalahan terakhir, nah mungkin teman yang lain sekarang Pak Sudio mungkin Sudio. Coba diperhatikan masalah 4-nya. Oke, sudah ya. Jadi modus itu di sini ditanyakan adalah modusnya untuk data yang yang permasalahan keempat. Jika yang paling banyak peminatnya disebut modus, apa yang kalian ketahui tentang modus? Jadi data yang frekuensinya atau yang paling sering muncul ya? Iya, paling tinggi, Pak. Iya, paling tinggi ya sudah ya, benar ya. Jadi kan sudah diisi sesuai dengan pertanyaan ini kan, tadi sudah LKPD-nya. Iya. Ya, oke. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam pengisian LKPD-nya. Nah, barangkali ada yang mau ditanyakan nggak tentang rata-rata, kemudian nilai tengah, kemudian modusnya juga? Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin pertemuan kali ini saya simpulkan ya bahwa dalam mengukur pemusatan data tunggal itu ada rata-rata, kemudian ada nilai tengah dan ada modus. Dan sekaligus bagaimana pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari tadi sudah kita perhatikan atau ditunjukkan melalui LKPD ya. Dan cara pengisian LKPD-nya bisa diperhatikan melalui video yang sudah disematkan melalui YouTube ya. Nah kemudian setelah kegiatan meeting ini saya akhiri, sudah saya simpulkan seperti itu. Jadi setelah kegiatan meeting ini saya akhiri, silahkan nanti mengerjakan evaluasi yang sudah disematkan di kelas model lagi. Silahkan diisi di sana. Ada 3 soal pilihan ganda. Jadi itu untuk evaluasi materi kita kali ini. Jadi kalian sudah memahami dan mendapatkan nilai untuk KD ini ya. Selain itu, jadi kalau masih ada yang ragu, silahkan browsing di internet maupun di YouTube, silahkan dicari banyak sekali materi yang berkaitan dengan min, median, dan modus ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari ukuran pemusatan data
kelompok ya. Jadi mungkin hampir sama tadi dengan data tunggal bergolong ya, cuman dalam data berkelompok nanti akan ada intervalnya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, karena tadi kita awali dengan doa, sekarang kita akan tutup dengan doa juga yang akan dipimpin oleh Sudio ya. Silakan Sudio. Teman-teman, marilah kita berdoa. Teman-teman, Kita sudah marilah kita berdoa karena kita sudah selesai melakukan pembelajaran. Nah, semoga apa yang diajarkan tadi kita bisa mengerti. Berdoa, mulai. Terima kasih Sudio. Selesai. Oke, terima kasih Sudio. Hari ini saya tutup dengan Pramo Santi. Pembelajaran hari ini saya tutup dengan